Selamat pagi, jadi di video kali ini singkat saja saya akan jawab pertanyaan apakah investasi di bibit itu aman. Jadi jika kalian ada saran, masukan, pertanyaan atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa langsung sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya jika kalian ingin tahu cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Bibit itu apa, aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi. Jadi di aplikasi ini kalian bisa investasi reksadana. Tentunya masih banyak aplikasi lainnya, misal Ajaib, Bareksa, dan juga Tokopedia. Jadi di Tokopedia kalian sudah bisa investasi reksadana seperti itu. Jadi di sini kalau kalian ingin mendaftar di aplikasi Bibit itu, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral ini ketika mendaftar. Kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000 seperti itu. Jadi lumayan kalian investasi dan mendapatkan cashback Rp25.000. Jadi di reksadana enaknya itu seperti apa? Di reksadana itu tidak seperti di properti, emas, atau mungkin di saham ya. Jadi di reksadana itu kalian bisa membelinya dengan nominal yang kecil. Jadi kalian bisa membeli reksadana mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000 ya, ada yang sampai 10.000. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya jalan kecil untuk mendapatkan cashback Rp25.000 itu per hari ini ya, seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan tampilkan data dari Bursa Efek Indonesia, jadi IDX seperti itu. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada organisasi yang tugasnya untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat transaksi, yaitu KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Jadi organisasi ini mempunyai tugas untuk menyelesaikan transaksi dan juga mencatat transaksi, baik itu transaksi saham, reksadana, obligasi maupun RDN. Jadi misal kalian sudah membuka rekening dana investor atau RDN, itu kalau uang kalian tidak kalian pakai, itu juga tercatat di KSEI ini. Jadi simpel saja, di video kali ini saya akan tampilkan data-data kepemilikan reksadana saya di KSEI ini. Jadi sebelum saya tampilkan data kepemilikan saham saya di websitenya Bursa Efek Indonesia atau di KSEI, saya terlebih dahulu akan tampilkan portofolio saya di aplikasi Bibit ini. Jadi di sini ada 2 portofolio, saya mempunyai 3 reksadana seperti itu ya. Jadi yang pertama itu saya masukkan di portofolio dana beli motor seperti itu. Itu untuk produk majoris sukuk negara Indonesia Rp27.000 seperti itu ya. Kalian bisa ingat-ingat apakah 27.000 ini tercatat di websitenya IDX. Terus kemudian saya akan tampilkan yang di reksadana saham, yaitu di portofolio dana pensiun. Kita bisa klik di sini, kita bisa masuk ke bagian saham ini. Di sini saya ada 2 reksadana, yaitu BNI AM Index IDX 30 232.000 dan juga dana reksa indeks syariah 236.000 seperti itu ya. Jadi ada 3 portofolio, majoris 27.000, terus kemudian BNI AM 232.000 dan dana reksa indeks syariah 236.000. Kita bisa masuk ke websitenya Bursa Efek yaitu KSEI seperti ini ya, akses.ksei.co.id. Jadi kalau kalian belum mempunyai akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyainya, saya akan langsung masuk saja. Di sini kalian memerlukan untuk memasukkan email dan juga kata sandi ya, seperti itu. Kata sandi yang sudah kalian buat sebelumnya.
bisa langsung masuk saja. Jadi di akses.ksi ini itu mencatat semua kepemilikan investasi kita. Jadi di saham itu juga dicatat, di obligasi, di reksadana seperti itu. Kalian bisa masuk ke portofolio, terus kemudian ke saldo seperti itu ya. Jadi di sini ada semua, terus kemudian ada ekuitas ini untuk di saham ya. Terus kemudian reksadana, obligasi, dan juga kas. Jadi bahkan di kas juga itu dicatat. Jadi kalau misal kalian sudah mendaftar rekening saham, terus kalian top up ya ke rekening saham tersebut, terus kemudian kalian tidak membeli saham, kalian biarkan uang kalian masuk di RDN atau RDI tersebut, itu juga dicatat di websitenya KSEI ini. Jadi saya mempunyai sekitar 100.000 ya, itu yang tidak saya belikan saham. Jadi yang saham juga tercatat, tapi saya tidak akan tampilkan yang saham di sini. Mungkin di lain video, mungkin dengan judul mungkin saham-saham apa saja yang saya beli seperti itu ya. Kemudian saya akan tampilkan di yang reksadana. Jadi apakah ketiga reksadana dari bibit tadi tercatat di websitenya ini KSEI. Nah di sini yang kalian perlu tahu ya, di websitenya akses.ksi itu tidak hanya mencatat di bibit saja, itu semua. Jadi kalian misal beli di Ajaib, Bareksa, Bukalapak, Tokopedia, itu juga tercatat di sini. Misal ya di ini Sukor Aset Manajemen reksadana syariah, itu ada 3.600.000. Ini saya membelinya di aplikasi Bareksa seperti itu. Jadi di aplikasi Bareksa juga tercatat di sini. Ini juga di aplikasi Bareksa Afris ID X30. Ini di aplikasi iPod, di iPod Fund juga tercatat. Sedangkan yang ini itu reksadana syariah, itu di Tokopedia. Jadi saya juga berinvestasi di reksadana pasar uang di Tokopedia, itu juga tercatat di sini. Jadi seperti itu ya. Saya akan tampilkan yang di aplikasi bibit tadi apakah juga tercatat di sini. Jadi di sini juga bisa lihat ya, yang tadi yang dana reksa indeks syariah itu tercatat di websitenya KSEI ini 236.000 ya, sama ya tadi jumlahnya. Terus kemudian di BNI AM indeks IDX30 232.000 seperti itu ya. Terus kemudian di Majoris Sukuk Negara Indonesia, Majoris Aset Manajemen ya 27.000. Jadi tercatat semua. Jadi investasi di bibit itu istilahnya sudah resmi ya. Jadi sudah tercatat secara resmi di websitenya Bursa Efek Indonesia melalui akses.ksi.co.id. Jadi kalau kalian membeli di bibit, kalian bisa ceknya sendiri di websitenya ini, di websitenya KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia seperti itu.